Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi di stay channelnya Imajinasi Ma'ruf. Oke guys, alhamdulillah hari ini bisa bikin video juga. Dan kebetulan hari ini saya akan kebetulan tidak membahas tentang perdagangan saham yang saya lakukan karena saya pantau masih belum ada hal-hal yang menarik dan saya belum ada progres lagi. Tetapi di sini saya akan sharing seputar bagaimana cara lain untuk mendapatkan sebuah penghasilan khususnya pada saat ini ya. Nah, singkatnya seperti ini guys. Jadi, ketika saya baru datang dari Sulawesi itu saya di sini sibuk untuk mencari pekerjaan baru ya karena tuntutan sosial sebagai laki-laki yang sudah berkeluarga jadi harus untuk bekerja. Tapi di sini saya juga sedikit menggunakan keahlian saya, yaitu adalah berwirausaha. Yang saya pikir adalah bagaimana caranya dengan modal kecil, tapi kita bisa melakukan sebuah usaha yang bisa menghasilkan penghasilan tentunya. Akhirnya saya coba untuk ngecek-ngecek, ternyata di kepala saya terlintas beberapa platform yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya adalah aplikasi Gojek dengan GoFood-nya, kemudian aplikasi Grab dengan GrabFood-nya, dan aplikasi Shopee dengan ShopeeFood-nya. Jadi, saya pikir, wah boleh juga nih menggunakan 3 aplikasi ini untuk membuat sebuah usaha untuk diri saya pribadi. Nah, jadi rencana ini cukup singkat waktunya karena saya cukup hanya cuma punya ide saja. Kemudian langkah awalnya adalah saya mendaftarkan ke 3 platform yaitu GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood. Tapi baru terkonfirm dan bisa digunakan aplikasinya itu di GoFood karena kalau untuk di GoFood cukup mudah ya, hanya membutuhkan waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari kerja, dan alhamdulillah aplikasinya sudah siap digunakan. Nah, akhirnya saya coba untuk mendesain spanduk, kemudian meracik sebuah makanan yang identik, dan kebetulan alhamdulillah punya resep keluarga yang dulu itu punya potensi untuk dijual, jadi saya coba untuk jual, yaitu adalah produk makanan tradisional Seroto Sokaraja khas dari Banyumas. Nah, alhamdulillah ketika memulai usaha ini tuh modal yang saya keluarkan itu nggak lebih dari 1 juta ya, benar-benar nggak lebih dari 1 juta, dan itu memang sesuai dengan harapan saya. Nah, tapi semakin berjalannya waktu ternyata ada ide-ide kreatif yang muncul di kepala saya tentang bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis ini, dan alhamdulillah baik itu penjualan di rumah, padahal saya jualan itu berada di dalam gang ya, dalam rumah, dan alhamdulillah nyangkut beberapa kali di aplikasi GoFood ya, dan seperti ini. Jadi saya mendapatkan 3 kali transaksi order by aplikasi, dan yang membuat saya senang adalah nggak nyangka aja gitu, nggak nyangka pertama kali saya gunakan aplikasi GoFood untuk berjualan. Biasanya kan kita cuma beli makanan aja, tapi ini pertama kali untuk berjualan dan senangnya bukan main. Nah, tapi di sini juga perlu saya sampaikan juga untuk kalian yang mungkin mau menggunakan cara seperti ini atau bermitra menggunakan platform GoFood atau GrabFood atau MerceFood, pastikan kalian membaca detail tentang klausul perjanjian yang ada di masing-masing aplikasi. Karena yang saya tahu adalah khususnya di GoFood itu ada biaya potongan sebesar 20% dari total barang yang kita jual atau total makanan yang kita jual. Nah, tetapi yang saya amati ketika setiap transaksi yang masuk ternyata potongannya itu ada sekitar 2 lapis ya. Yang pertama biaya 20% itu sendiri, plus yang saya hitung adalah biaya, ada potongan sekitar Rp1.000 per transaksinya, itu baru masuk di saldo Gobisnya. Tapi nanti ketika mau dicairkan itu ada potongan lagi sekitar Rp1.000. Jadi angka yang aman untuk kalian
bermitra menggunakan aplikasi GoFood adalah naikkan harga jual kalian sebesar kurang lebih sekitar 30 atau 35% lah dari harga jual biasa untuk meminimalisir potongan dari aplikasi yang menurut saya ya kalau kalian nggak cermat kalian pasti bakal aneh gitu. Potongannya segini. Oke. Yang jelas usaha yang saya jalankan ini adalah modalnya itu sangat kecil, yaitu kurang lebih dari 1 juta rupiah itu nggak sampai. Kemudian potensi penghasilannya yang saya dapat dari membuka usaha ini cukup bagus ya, cukup bagus karena sehari saya bisa menyisihkan kurang lebih sekitar 150 sampai 200 ribu untuk saat ini ya, dan saya berpikir itu baru satu tempat untuk penjualannya. Bagaimana kalau kita aplikasikan, kita kopikan menjadi 5 tempat atau mungkin 10 tempat. Nah itu mungkin baru bisa kelihatan wah. Tapi yang jelas kemungkinan itu ada dan terbuka lebar khususnya bagi saya. Jadi kemarin itu saya sempat interview kerjaan ya di Menara Batavia, cukup bagus juga posisi yang saya incar yaitu marketing eksekutif di perusahaan apa itu, perusahaan pialang juga sih, saya lupa. Pokoknya intinya saya sudah interview dan dengan posisi yang cukup bagus karena kebetulan saya punya CV yang pengalaman saya cukup bagus juga, jadi alhamdulillah terpilih untuk di interview. Nah alasan saya adalah jadi hari ini itu saya harusnya interview kedua dan kebetulan hari ini juga usaha saya juga baru dirintis. Nah, di situ adalah 2 pertimbangan yang cukup berat bagi orang yang nggak punya pengalaman di dunia wirausaha ya. Dan pasti lebih memilih untuk ambil posisi kerja itu karena kebetulan gaji yang ditawarkan itu cukup bagus ya, karena di atas UMR. Tetapi saya pikir dan itu bisa saya lepas begitu saja. Kenapa? Jadi dengan usaha yang saya sedang lakukan ini, bermitra dengan GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood ini, saya sudah menghitung tentang potensi penghasilan yang mungkin akan saya dapatkan dalam waktu setahun ini atau mungkin 2 tahun berikutnya. Itu sudah saya hitungkan dan ternyata jauh lebih besar daripada penghasilan saya ketika bekerja sebagai marketing eksekutif di perusahaan tersebut. Maka dari itu, bismillah saya mantapkan untuk terjun aja di sini dan memutuskan untuk tidak mengambil lowongan pekerjaan tersebut. Gimana itu? Mungkin bagi sebagian teman-teman itu mungkin pilihan yang berat atau mungkin itu pilihan yang bodoh. Tapi bagi saya, karena perhitungan saya, yang sedang saya lakukan ini ternyata potensinya lebih besar daripada peluang yang sudah ada di depan mata saya. Jadi ya seperti itulah. Dan mudah-mudahan dengan usaha yang berjalan ini saya akan bisa update kembali perdagangan saham yang saya lakukan, karena masalahnya yang kemarin adalah saya masih kekurangan dana untuk melakukan trading lagi ya. Kok trading? Sebenarnya trading nggak sih? Sebenarnya saya lagi dapat mindset jelek nih terkait kalimat trading, karena banyak sekali kasus-kasus yang mereka kecewa, rugi, bahkan ada yang bunuh diri gara-gara trading. Ya mungkin saya anggap kalian itu salah platform aja atau mungkin salah pergaulan dalam melakukan trading. Jadi trading yang saya lakukan adalah trading saham di bursa saham Indonesia atau pasar ya bursa efek Indonesia lah ya. Jadi walaupun ada kemungkinan kita rugi, tapi kemungkinan itu ya 50-50 lah, 50-50. Tapi kita tahu kok resiko dan potensi dari berinvestasi saham ini. Dan mungkin itu aja updatean video saya hari ini, dan terima kasih buat kalian yang nonton. Ingat, masih muda, jangan takut untuk berinvestasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.